Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi ya. Kembali lagi bersama Bapak di dalam video pembelajaran tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah ya. Nah, kali ini seperti biasa di dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tentang materi-materi yang akan kita pelajari dalam 1 minggu ke depan ya. Jadi kita akan membahas semua materi baik itu bahasa Indonesia, matematika, PPKN, dan SBDP ya. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesianya yaitu tentang kalimat perintah. Dan materi PPKN-nya yaitu tentang pengamalan sila keempat dan kelima ya. Lalu tentang matematikanya kita akan belajar tentang operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung pengurangan ya. Dalam ratusan ya, bilangannya dalam ratusan. Selanjutnya yang SPDP-nya kita akan membahas tentang gambar imajinasi ya. Nanti jangan lupa ya, kita akan ada tugas untuk menggambar ya. Oke, sebelumnya Pak akan menanyakan sesuatu nih. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih ya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sudah siap belum nih belajarnya untuk minggu ini, untuk hari ini? Nah, kalau sudah siap, boleh simpan semua alat tulisnya di depan kalian dan coba kalau misalnya ada yang belum siap, persiapkan dulu ya alat tulisnya biar kita langsung belajar ya dan mendengarkan video ini. Oke, kalau gitu sebelum masuk ke pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, sudah lama nih kita tidak menyanyikan lagu wajib nasional ya. Jadi kita di sini harus menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Biasanya kalau misalkan di sekolah, kita pasti menyanyikan lagu wajib nasional ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang lagu wajib nasionalnya yaitu Halo Halo Bandung ya. Oke, semuanya sudah hafal lagu wajib nasional Halo Halo Bandung? Iya, kalau misalkan belum hafal kita nyanyi bareng-bareng. Kalau misalkan yang sudah hafal kita nyanyi bareng-bareng juga ya. Oke, kalau gitu kita mulai ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, sambil berjalan aja ya, nanti kalian akan terbiasa dengan lagu-lagu wajib nasional ya. Karena ini sudah lama tidak diterapkan nih untuk lagu-lagu wajib nasional ya. Semoga kalian masih hafal lagu-lagu wajib nasional yang lainnya ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke materinya ya. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Di sini materi bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang kalimat perintah ya. Kalau kemarin kita belajar tentang kalimat ajakan, sekarang kita belajar tentang kalimat perintah, oke? Di sini ada yang tahu nggak sebelumnya kalimat perintah itu apa? Iya, kalimat perintah itu seperti misalkan kalian memerintahkan teman kalian untuk mengambil sesuatu. Nah, itu merupakan sebuah contoh dari kalimat perintah ya. Atau ibu kalian atau bunda kalian, mama atau siapapun itu yang suka menyuruh kalian misalkan bereskan mainannya misalkan kayak gitu. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Nah, di sini ada jelasnya tentang pengertian kalimat perintah ya. Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan apa yang kita inginkan atau untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwasanya kalimat perintah itu digunakan untuk menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kalimat perintah juga harus diucapkan dengan sopan dan baik ya. Jangan lupa kalimat perintah ini harus diucapkan dengan sopan dan baik karena kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu tentunya agar orang itu mau, maka kita harus mengucapkan kalimat perintah tersebut dengan sopan ya.
Ya, kayak gitu. Nah, di sini ada juga yang dinamakan kalimat perintah larangan. Kalau tadi mah kalimat perintah aja ya, jadi halnya bersifat positif. Kalau misalkan sekarang kalimat perintah larangan berarti bersifatnya negatif nih, mencegah ya atau melarang. Nah, artinya yaitu berisi permintaan kepada orang lain untuk tidak melakukan atau melarang orang lain berbuat sesuatu. Misalkan, jangan berisik, misalkan seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, di bawahnya ini ada contoh-contoh kalimat perintah ya. Tapi sebelum ke contoh-contoh kalimat perintah, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari kalimat perintah tersebut ya. Yang pertama, ciri-ciri dari kalimat perintah yaitu adalah nada bagian akhir kalimat biasanya meninggi. Jadi agak ditekankan tinggi kalau misalkan untuk memerintahkan, misalkan jangan berisik, misalkan seperti itu ya. Atau masukkan bukumu ke dalam tas, misalkan kayak gitu. Jadi akhirnya itu sedikit meninggi karena untuk memerintahkan sesuatu ya. Yang kedua, menggunakan tanda seru ya di akhir kalimat. Pokoknya kalau misalkan kalian menemukan atau disuruh membuat kalimat perintah, di akhirnya itu harus memakai tanda seru ya. Tanda serunya bisa dilihat di bagian materi yang ini ya. Tanda seru, kalau misalkan kalian membuat kalimat tanya, berarti itu kalian akhirnya menggunakan tanda tanya. Kalau misalkan kalimat perintah, berarti kalian menggunakan tanda seru ya di akhir kalimatnya. Kalau misalkan tidak menggunakan tanda seru, berarti itu bukan kalimat perintah ya. Selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga yaitu ada penambahan imbuhan lah atau kan ya. Nah, pada kata kerjanya, jadi di akhirnya itu ada kata sambung atau kata imbuhan ya, penambahan dari, misalkan di sini ada makan lah, berarti kata imbuhannya adalah lah ya. Dan nyalakan, berarti kata imbuhannya adalah kan, karena kata kerjanya itu adalah nyala ya. Kalau yang tadi kata kerjanya adalah makan. Jadi ada imbuhan tambahan di akhirnya yaitu lah dan kan ya. Kayak gitu. Oke, kita langsung ke contoh ya. Di sini ada contoh kalimat perintah. Yang pertama, masukkan bukumu ke dalam tas. Tanda seru. Itu merupakan contoh yang pertama. Contoh yang kedua, itu yang ini contoh kalimat perintah yang biasa ya, yang positif ya. Yang kedua yaitu kerjakan soal di bukumu. Kayak gitu. Tanda seru. Yang ketiga, berbarislah dengan tertib. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita harus berbaris dengan tertib. Gitu. Selanjutnya itu ada contoh kalimat perintah larangan. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang negatif ya, kalimat perintah larangan yang melarang kita untuk melakukan sesuatu ya. Yang pertama yaitu jangan berisik, atau yang kedua yaitu jangan menggangguku. Yang ketiga yaitu jangan berjalan di atas rumput. Nah, suka ada perintah jangan berisik itu di ruang perpustakaan ya, itu merupakan ruang baca, jadi kita jangan berisi atau jangan terlalu berisi kayak gitu ya. Banyak sekali larangan atau perintah-perintah yang dicantumkan di beberapa tempat kayak gitu, seperti di sekolah juga banyak, lalu di tempat bermain ataupun di rumah ya, kayak gitu. Nah, itu aja untuk materi bahasa Indonesia dari kalimat perintahnya. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang kalimat perintahnya di next time ya, atau di next video, oke? Kalau gitu kita lanjut ke materi pembelajaran yang lainnya ya. Ada materi PPKN. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengamalan sila Pancasila keempat dan kelima ya. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang pengamalan sila pertama, kedua, dan ketiga, sekarang kita membahas pengamalan sila keempat dan kelima ya. Sila keempat, nah kita harus ingat-ingat lagi ya. Kita akan membahas tentang sila keempat terlebih dahulu. Bunyi dari sila keempat yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Awas nih, jangan sampai salah ya, permusyawaratan bukan permusyarawatan ya, kadang suka ada yang menyebutkan seperti itu ya. Awas jangan kebalik ya. Nah, lambang dari sila keempat ini adalah kepala banteng ya, harus ingat. Nah, di sini ada tiga contoh pengamalan sila yang keempat, yaitu yang pertama, bermusyawarah saat berdiskusi. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, menerima saran dari teman saat berdiskusi.
diskusi. Jadi pada intinya kalau kalian ingin lebih mengingat cepat, kalau sila keempat itu intinya menceritakan atau membahas tentang pengamalan sila yang keempatnya itu adalah tentang bermusyawarah atau berdiskusi ya, bermusyawarah. Lalu pemilihan kayak seperti pemilihan ketua kelas kayak gitu, itu kan harus bermusyawarah juga kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita yang kelima, pengamalan sila yang kelima. Bunyi sila yang kelima terlebih dahulu ya. Bunyi sila yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambangnya itu adalah padi dan kapas ya. Jangan sampai lupa, ada dua gambar di situ, ada padi dan ada kapas. Contoh pengamalan sila yang kelima itu yang pertama, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Itu harus tentunya ya, kita sebagai warga sekolah, apalagi sebagai siswa, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita di sekolah dengan baik kayak gitu ya. Yang kedua yaitu melaksanakan kerja bakti. Nah, biasanya kalau misalkan anak-anak seumuran kalian yang masih kelas 2 ini melaksanakan kerja baktinya itu hanya pekerjaan-pekerjaan yang ringan seperti membuang sampah pada tempatnya kayak gitu ya. Lalu yang ketiga, melakukan kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam. Nah, kalau misalkan kalian sudah besar nanti, kalian bisa melakukan kegiatan sosial nih untuk membantu korban bencana alam kayak gitu. Kalau misalkan kalian masih dalam umur seperti ini, kalian bisa melakukan kegiatan sosial lainnya yang berkaitan atau yang setara dengan umur kalian kayak gitu ya. Jadi jangan sampai lupa, pengamalan sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 akan dibahas pada materi di minggu ini ya. Nah, itu aja untuk materi PPKN-nya. Nanti kita akan bahas ke materi selanjutnya. Oke? Matematika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mata pelajaran matematika dengan materi. Ada dua materi ya dalam hal ini, yaitu ada penjumlahan dan ada pengurangan. Kita bahas yang pertama dulu. Operasi hitung penjumlahan ratusan ya. Berarti kalau ratusan itu ada tiga angka ya. Berarti ada ratusan. Kalau ada ratusan berarti ada puluhan dan satuan. Kalau cuma puluhan berarti ada puluhan dan satuan kayak gitu ya. Sekarang nih, operasi hitung penjumlahan ratusan yaitu menyelesaikan masalah pada operasi hitung penjumlahan ratusan ada dua cara. Cara yang pertama yaitu adalah cara bersusun panjang, dan yang kedua yaitu cara bersusun pendek ya. Contohnya kita lihat di materi ada contoh cara bersusun panjang ya. Ada contoh soal yang pertama yaitu 136 ditambah 127 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya kita harus menjabarkan dulu ya, seperti yang kita sudah pelajari bahwasanya kalau misalkan 136 berarti ada nilai 100, ada nilai 30 dan ada nilai 6 ya. Lalu di bawahnya kita tulis lagi ya, ada 127, berarti ada nilai 100, ada nilai 20 dan ada nilai 7. Nah, kita bersusun ke bawah ya, bersusunnya ke bawah. Kita kasih garis, dikasih tanda plus atau tambah ya. Itu tandanya berarti operasi hitung penjumlahan ya. Seperti biasa, kita menjumlahkannya dari belakang dulu, dari satuannya dulu ya. Kita jumlahkan dari satuan. 6 ditambah 7 sama dengan 13 ya, betul. 13 berarti itu adalah nilai puluhan dan satuan. Kita simpan dulu saja ya. Lalu kita jumlahkan puluhannya, bergeser ke puluhan ke depan ya. 30 ditambah 20 berapa? Kalau bingung, nolnya hilangkan. 3 ditambah 2 berapa? 5, betul. Berarti kalau misalkan sudah 5, nolnya masukkan lagi. 1 nol saja, jangan 2 ya. Hanya 1, berarti jadi hasilnya 50 ya. Lalu di sini kita menjumlahkan yang ratusannya ya. 100 ditambah 100 berapa? Seperti biasa, hilangkan dulu nolnya. 1 ditambah 1 berapa? 2 ya. Kita masukkan, baru yang ini masukkan nolnya 2 karena nilainya ratusan. Berarti ada hasil di sini 200, ada hasil 50 dan ada 13. Nah, yang 13 kita jabarkan lagi menjadi puluhan dan satuan. Berarti di sini posisinya puluhannya ada 2 ya. Nah, 200 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 3. 10 dan 10 tambah 3-nya itu dari mana, Pak? Dari 13 ya. 13-nya kita jabarkan lagi menjadi 10 dan 3 ya. Lalu di bawahnya kita langsung hitung.
Ratusan kita turunkan, puluhannya kita jumlahkan karena di situ ada dua puluhan ya. Jadi kita harus menyatukan dua puluhan itu menjadi satu puluhan. Jadi 50 ditambah 10 sama dengan berapa? 60, pinter. Lalu tiganya dikebawahkan yang satuan yang terakhirnya ya. Kalau misalkan sudah ada angka 200 ditambah 60 ditambah 3, berarti kita tinggal turunkan angkanya saja. Jadi hasilnya adalah 263 ya. Paham sampai sini? Ya, nanti Bapak akan membikinkan video tentang cara penyelesaiannya ya dengan penjelasan Bapak lagi ya. Selanjutnya kita ke cara bersusun pendek ya, masih dengan penjumlahan ya. Masih dengan soal yang sama ya, membuktikan bahwasanya cara panjang dengan cara pendek itu hasilnya sama, oke? Yang pertama, soalnya masih sama ya, 136 ditambah 127 penyelesaiannya. Ini cara pendek, berarti kita tinggal menyusun ke bawah saja, tidak perlu menguraikannya dalam ratusan, puluhan, dan satuan ya. Kita langsung menjumlahkannya. Di sini kita menuliskan 136 ditambah 127 ditambah ya. Lalu kita langsung jumlahkan angka 6 dan angka 7. Dari satuannya masih tetap sama ya, dari satuannya. Ini ada langkahnya. Jumlahkan satuan yaitu 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, tuliskan 3 di bawah garis tersebut, lalu simpan 1 di atas nilai puluhan ya. Simpan 1 di atas nilai puluhan, karena kan hasilnya 13 ya, 13. Yang tiganya itu satuan, yang puluhannya itu simpan di puluhan, berarti simpan 1 di atas puluhan ya. Lalu jumlahkan yang puluhannya, jumlahkan puluhan, satu yang tadi di atas kita ikut tekan. 1 ditambah 3 ditambah 2, hasilnya adalah 6 ya, betul. Setelah menjumlahkan puluhan, maka kita tinggal menjumlahkan ratusan ya. Karena jumlah puluhannya ini tidak melebihi angka puluhan, jadi tidak melebihi ratusan, maka tidak ada yang disimpan ya. Jadi tetap segitu ya. Selanjutnya kita ke ratusan, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya berarti 263. Terbuktikan antara cara panjang dan cara pendek itu hasilnya sama, yaitu 263 dan 263. Oke. Itu untuk materi matematika dalam operasi hitung penjumlahan ratusan. Kita akan beralih ke yang materi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya itu operasi hitung pengurangan ratusan juga ya. Kalau tadi penjumlahan, sekarang kita beralih ke pengurangan ya. Pengurangan di sini menyelesaikan masalah dalam operasi hitung pengurangan ada dua cara juga ya, sama seperti yang penjumlahan, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Jadi ada dua cara ya. Bapak akan menjelaskan tentang dua caranya kayak itu ya. Yang pertama dulu kita bahas tentang cara bersusun panjang ya. Cara bersusun panjang ini soalnya yang pertama yaitu 147 dikurangi 29 ya. 147 dikurangi 29. Kita caranya masih sama seperti yang penjumlahan, bersusun pendek bersusun panjang ke bawah. Tadi diuraikan terlebih dahulu ratusan, puluhan, dan satuannya. Berarti kalau misalkan 147 berarti ada angka 100, ada nilai 100, ada nilai 40, dan ada nilai 7 ya. Lalu di bawahnya itu ada 29, berarti kita tempatkan ratusannya dikosongkan langsung ke puluhan. Berarti ada nilai 20 dan ada nilai 9. Nah, kita garis bawahi, dikasih tanda min atau pengurangan ya. Tanda pengurangan itu seperti itu ya. Nah, di sini kita kita kurangkan dulu ya. Kita operasikan dulu angka satuannya, yaitu 7 dikurangi 9. Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa ya, hasilnya pasti akan min lagi ya. Jadi kalau misalkan 7 dikurangi 9 tidak bisa, maka karena nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil daripada bilangan kedua, yaitu 9, maka angka 10 dipinjam dari nilai puluhan bilangan pertama. Jadi maksudnya kita meminjam ya di bilangan yang 147, yang angka 7, kita minjam ke yang puluhan, diambil 10 ya. Ke angka 7 berarti nilainya menjadi 17 ya. Maka di sini ada 147 berubah menjadi 100, ada nilai 100, ada nilai 30, dan ada nilai 17. Kenapa menjadi 30? Karena yang 10-nya dipindahkan ke angka 7 supaya bisa dijumlahkan, supaya bisa dikurangkan dengan bilangan selanjutnya ya. Jadi di sini kita langsung bisa mengoperasikannya. 17 dikurangi 9 hasilnya berapa?
8. Ya, pinter. Selanjutnya sudah selesai itu yang satuannya. Kita pindah ke puluhan. 30 dikurangi 20. Hasilnya 10. Ya, pinter. Yang 100 karena tidak ada temannya, maka tinggal dikebawahkan saja ya. Tinggal kita lihat hasilnya, berarti sudah ada nilai ratusan, puluhan, dan satuan nih. Berarti kita hasilnya adalah 118 ya. Kayak gitu. Paham sampai sini? Oke, nanti kita sambil berjalan aja ya. Selanjutnya itu ada cara bersusun pendek ya. Cara bersusun pendek dengan soal yang sama seperti biasa untuk membuktikan bahwasanya bersusun panjang dan bersusun pendek itu sama saja ya hasilnya. Atau caranya pun juga berbeda tapi hasilnya sama ya. Ada soal 147 dikurangi 29 ya. Seperti biasa, seperti penjumlahan yang tadi. Jadi kita di sini 147 simpan di atas, 29 simpan di bawah, langsung kita operasikan pengurangannya ya. 7 dikurangi 9 tidak bisa ya. Maka kita meminjam dari yang sesudahnya yang puluhan ya. Jadi 17 dikurangi 9 artinya 18 ya. 17 dikurangi 9 artinya 8 ya. Lalu kita itu tinggal yang puluhannya tinggal 3, angka 4-nya berarti dikosongkan, jadi dirubah menjadi angka yang di atas, yaitu angka 3. Berarti 3 dikurangi 2 artinya 1. Satunya tidak teman, tinggal dikebawahkan. Jadi hasilnya adalah 118. Seperti itu mungkin kira-kira untuk penjelasan matematikanya. Nanti ada video tambahan setelah ini ya, tentang cara pengerjaannya. Bapak secara langsung mengerjakan ya, karena kalau misalkan dalam video ini Bapak tidak ada whiteboardnya, oke? Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang terakhir, yaitu SBDP ya. Karena sini merupakan cara lebih jelasnya ya, Bapak jelaskan lebih detail di sini. Ada operasi hitung penjumlahan terlebih dahulu ya. Contoh yang pertama yaitu bersusun panjang ya. Contoh soalnya yaitu misalkan ada soal 134 ditambah 177 sama dengan berapa ya? Penyelesaiannya yaitu berarti kita menuliskan dulu di sini 134 sama dengan ada nilai 100 ditambah 30 ditambah 4. Lalu di bawahnya ini adalah kita tuliskan 177. Ada nilai 100, ada ditambah 70 ditambah 7. Kita beri garis, kasih tanda penjumlahan ya. Kita jumlahkan dulu dari yang bawahnya ya. Dari yang bawah, dari yang satuannya. 4 ditambah 7 itu berapa? Berarti 11 ya. Simpan 1 tetap 11 ya di sini ya. Lalu ditambah 30 ditambah 70 berapa hasilnya? 100 ya. Ditambah 100 tambah 100 200. Oke. Nah, kayak gitu ya cara pengerjaannya ya. Lalu selanjutnya di sini kita kasih tanda sama dengan lagi. 200 kita simpan di sini ya, kebawahkan. Ditambah ini 100 ya. Ditambah ini 11 kita pecah menjadi puluhan dan satuan ya. Ada 10 dan ditambah 1 ya. Sama dengan di sini berarti kita jumlahkan yang ratusannya. Berarti ada 200 tambah 100 berarti sama dengan berapa? 300. Oke. 300 ditambah 10 ditambah 1. Kalau sudah seperti ini kita tinggal jumlahkan saja ya. Berarti angka 3-nya kebawahkan, angka 1-nya kebawahkan, dan angka 1-nya kebawahkan. Selesai ya untuk bersusun panjang ya. Selanjutnya kita ke bersusun pendek ya. Cara yang kedua itu bersusun pendek. Ada soal lagi ya, sama soalnya sama, yaitu 134 ditambah 177 sama dengan apa penyelesaiannya? 134 kita bersusun ke bawah langsung ya, 177 tambah ya, 4 ditambah 7 itu berapa? 4 tambah 7 tadi 11 ya. Kita simpan satuannya di sini, ada simpan 1 di
ini ya, karena ini puluhan ya. Lalu kita jumlahkan puluhannya, sertakan dengan yang ini. 1 ditambah 3 artinya 4. 4 ditambah 7 artinya 11 ya. Simpan 1 di sini, satunya simpan lagi di sini karena masih ada lebihan ya. 11 ya. Karena di sini tinggal dijumlahkannya ratusannya, berarti 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3, berarti 311 kayak gitu ya. Sama ya hasilnya ya. Sama hasilnya, oke. Itu untuk yang penjumlahannya ya. Untuk yang penjumlahannya nanti kita akan bahas yang pengurangan, oke. Kali ini kita akan ke bersusun panjang dengan operasi hitung pengurangan ya. Dengan operasi hitung pengurangan. Nah, kita akan contohnya yaitu misalkan ada soal 130 berapa ya? 139 dikurangi 47 ya, sama dengan berapa ya? Ini soal nomor 1 ya. Nah, penyelesaiannya kita tuliskan seperti yang tadi ya, yang di penjumlahan berarti 139 itu ada nilai 100 ditambah 30 ditambah 9. Lalu di sini kita menuliskan yang 47. Karena tidak ada nilai ratusannya, kita kosongkan langsung ke nilai puluhan. Ini adalah 40 ditambah 7. Nah, kurangi ya. 9 ditambah 9 dikurangi 7 bisa nggak? Bisa ya, berarti kita langsung mengurangkan. 9 dikurangi 7 itu berapa hasilnya? 2 ya. Lalu kita jumlahkan di sini. 30 dikurangi 40 bisa tidak? Tidak bisa ya, karena ini lebih kecil daripada 4. 3 itu lebih kecil daripada 4 karena jadi tidak bisa dikurangkan, sehingga kita pinjam ke sini 10, berarti ini menjadi 40 ya. 40 dikurangi 40 bisa? Bisa, hasilnya adalah 0, berarti ini tinggal 90 ya. Berarti kita turunkan ini 90 ya. Nah, tambah dengan, oke, kita tinggal hitung saja hasilnya ya. 90 ditambah 0 ditambah 2 berarti hasilnya adalah 92 ya. Karena ini tidak ada nilainya adalah 0 ya, hasilnya 92. Sekarang cara yang kedua yaitu bersusun pendek. 139 dikurangi 40 salah. 139 dikurangi 40 tuh harus sejajar ya antara puluhan, satuan dan satuannya ya. Antara puluhan, satuan dan ratusannya. Tadi 9 dikurangi 7 itu berapa hasilnya? 2 ya. Tidak ada lebihan dan tidak ada kurangan karena 9 itu lebih besar daripada 7. Sekarang kita ke 3 dikurangi 4 bisa tidak? Tidak bisa ya. Tadi kita langsung ke sini. Berarti ini langsung dikurangkan ya. Angka 13 ini langsung dikurangkan dengan 4. 13 dikurangi 4 9. Selesai. 92 ya, karena ini kurang jadi tinggal diambil yang kesini 1. Berarti ini tinggal 9 hasilnya ya. Jadi hasilnya adalah sama juga, oke? Nah, materi SBDP kali ini kita akan belajar tentang menggambar imajinasi ya. Menggambar imajinasi ini adalah menggambar dengan cara membayangkan ya, atau menghayalkan sesuatu hal yang kalian pikirkan ya. Jadi ketika kalian membayangkan buah apel, berarti kalian menggambar buah apel. Kalau misalkan kalian membayangkan pemandangan gunung, berarti kalian menggambar gunung ya. Kalau misalkan kalian membayangkan rumah, berarti kalian menggambar rumah ya, kayak gitu. Oke, itu merupakan pengertian dari menggambar imajinasi ya. Menggambar imajinasi itu adalah menggambar melalui hayalan dengan cara membayangkan ya. Di sini ada langkah-langkah dalam menggambar imajinasi, yaitu yang ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menemukan ide, yaitu menentukan objek yang hendak digambar. Jadi kita bayangkan dulu, menentukan kira-kira apa ya yang ada di pikiran kita ya, yang gampang digambar gitu ya.
Jadi kita menentukan ide dulu apa objek yang hendak digambar. Misalkan kita memikirkan tentang buah apel aja ya, buah apel. Nah, kita udah terpikirkan nih mau menggambar buah apel. Selanjutnya kita beralih ke cara yang kedua. Ketika sudah dipikirkan dan sudah menentukan apa yang akan digambar atau menemukan ide, maka kita membuat sketsanya. Sketsa itu apa sih, Pak? Nah, sketsa ini bisa disebut sebagai rancangan gambar ya. Sebelum menggambar perlu dibuat rancangan dalam bentuk sketsa. Jadi goresan awal ya, kayak goresan dalam pensilnya kayak gitu. Jadi kan kalian kalau misalkan menggambar dirancang dulu kan, digambar dulu melalui pensil, baru kalian mewarnainya kan. Nah, digambar melalui pensil itu merupakan rancangan atau membuat sketsa. Nah, kita berarti buat sketsa buah apel ya, kayak gitu. Selanjutnya setelah membuat sketsa, maka langkah yang ketiga kita lengkapi dengan mewarnai gambar. Mewarnai gambar dengan bentuk gambar yang rapi ya. Pewarnaan sebaiknya dilakukan secara merata dan tanpa keluar garis. Ingat ya, kalau mewarnai ini harus satu arah. Kalau misalkan diagonal, miring ya, berarti miring terus sampai ke bawah ya. Kalau misalkan horizontal berarti terus saja horizontal garis ke sini ya. Kalau misalkan vertikal berarti vertikal aja terus ke sininya kayak gitu ya. Jadi jangan udah miring, udah lurus, udah ke sini, udah kemana-mana garisnya gitu ya. Jangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau bagus berarti harus satu arah menggambar atau mewarnainya ya. Biar itu menjadi gambar yang rapi. Nah, Pak, gimana kan susah kalau misalkan deket garis? Nah, kalau deket garis kalian pelankan sedikit gambarnya ya. Jadi mengikuti alur garisnya kayak gitu ya. Oke, paham sampai sini untuk materi SBDP? Nah, nanti kita akan menugaskan kalian untuk menggambar ya. Jadi, Bapak harap kalian bisa menggambar dengan baik ya. Bapak belum pernah nih lihat kalian menggambar ya. Oke, itu untuk materi SBDP-nya. Kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh tanyakan langsung ke Bapak ya. Itu aja materi-materinya sudah tersampaikan semua, baik itu Indonesia, matematika, PPKN maupun SBDP ya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Kalau gitu tetap semangat buat belajar, jangan sampai kalian marah-marah ke bunda kalian atau ke mama kalian saat belajar ya. Ingat janji kalian kemarin waktu video call dengan Bapak, kalian jangan marah kalau lagi belajar ya. Dan ingat, jangan main dulu sebelum tugas selesai ya. Ingat, jangan main dulu. Oke? Itu aja. Setelah pembelajaran selesai, kita berdoa lagi ya. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran sudah selesai. Kalian tinggal mengerjakan tugasnya saja. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih atas kalian yang telah menonton dan mendengarkan video pelajaran Bapak ini. Jangan lupa absen di kolom komentar ya dengan format nama _kelas ya, atau nama garis bawah kelas. Oke? Itu saja, terima kasih Bapak ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Bila itu dikira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.